Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar Persada FM, MTA FM, dan juga untuk Anda yang sedang menyimak melalui MTA TV. Siang hari ini kita kembali berjumpa untuk Ruang Psikologi. Bersama Bapak Dr. Andes Adi Nugroho dalam durasi 60 menit ke depan, kita akan membahas masalah rumah tangga, karir, juga masalah usaha yang barangkali Anda akan tanyakan. Kami buka di line phone 0271661749 atau SMS di 081393809000, juga Yahoo Messenger di mta_radio@yahoo.com. Saat ini telah hadir di studio MTA TV narasumber kita Bapak Dr. Andes Adi Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat siang ini ya. Alhamdulillah. Semangat tentunya ya. Iya. Untuk kesempatan Rabu 13 Syakban 1435 Hijriah ini sudah menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan lagi, alhamdulillah kita ketemu lagi. Insya Allah dengan bulan dipertemukan. puasa, masih menikmati bulan puasa. Masih berharap banyak di bulan puasa ini kita ya. Sebenarnya apa sih yang kita perlu persiapkan Mbak dalam bulan puasa ini? Di luar masalah diniyah yang jelas tentunya pengajian juga akan semakin intensif, kemudian pertemuan-pertemuan untuk fisabilillah juga akan semakin getol, semakin intens juga ditingkatkan karena di situ akan banyak pahala ya. Tapi sebetulnya dampak dari Lebaran ini, dari puasa ini sendiri, harga-harga pokok sudah mulai merambat naik ya. Hingga kadang-kadang nanti haji ke-14 ya, ke-13 apa ke-14? Ke-13 14 ini kira-kira masih worth it, masih bermanfaat enggak gitu ya. Bisa karena menutup tidak? Antara kejar-mengejar antara kebutuhan kita sekarang aja harga sudah naik ya. Nah, ini yang perlu semuanya harus mencermati bagi para pebisnis juga mulai ini keep stock. Ya, mulai meluangkan waktu untuk lebih berbelanja. Dalam hari ini berbelanja itu ya mulai pesan-pesan stok barang-barang yang fast moving yang biasanya di Lebaran itu habis, biasanya kurma, biasanya sirup, gula ya dan sebagainya. Nah ini mulai bergerak naik untuk mulai menimbun stok. Tentunya di situ dibutuhkan modal yang tidak sedikit dan instan. Maksud saya instan itu biasanya pada saat semua butuh barang maka kondisinya harus cash sehingga orang yang tidak punya cash akan kehabisan barang ya. Terkait modal ini berarti ya Pak Adi. Ini terkait dengan permodalan. Ya, kemudian dari sisi para produsen juga saat ini mulai meningkatkan kapasitas produknya, misalnya yang biasanya untuk roti cemilan kering, kemudian ya macam-macam itu sekarang ini mulai meningkatkan kapasitas produknya yang biasanya mungkin satu shift bisa 2 shift, biasanya satu hari 5 kilo, sekarang mencoba untuk produksi mulai ditambah 7,5 kemudian 10 kilo ya, sehingga tidak terjadi kelangkaan produk yang dimaui pasar pada saat Lebaran nanti. Nah, ini Mbak Lia mungkin yang perlu dilihat sekarang bagaimana dalam rumah tangga ya. Kalau itu kan para pengusaha yang sudah ribut, kemudian para produsen yang sudah ribut, pasar yang sudah mulai bergerak naik. Nah, kalau dalam rumah tangga kira-kira apa sih yang terjadi biasanya pada saat Ramadan, menjelang puasa seperti ini ya. Tentunya wajah-wajah yang lebih cerah, kemudian semangat yang lebih menggebu-gebu untuk menyambut. Ada yang sudah mulai nyaur kayak Mbak Lia ini baru mulai nyaur nih, padahal waktunya tinggal berapa kok tahu gitu loh. Iya. Mbak Lia ini bahkan tahun yang kemarin belum lunas. Padahal itu harus disegerakan ya sebetulnya. Nah ini, jadi masih sekitar 1 minggu 2 minggu sebelum puasa itu giroh sudah dan mulai suasana nuansa mau puasa Ramadan itu sudah terasa sekali gitu ya. Preparing untuk Lebaran itu biasanya ibu-ibu itu sudah 1 bulan lebih. Iya, sekarang mungkin malah sudah siap-siap ini ya Pak Adi. Betul. Jadi
ya itulah kesenangan, itulah kebahagiaan menyambut setahun puasa, sekali. setahun Alhamdulillah sekali, ya. ini berkahnya dirasakan Tentunya banyak orang ya yang Pak lebih Adi. penting tidak perlu harus mengada-ngadakan. Jadi yang mengada-ngadakan itu Memaksakan, sebetulnya tidak, tanpa itu sebetulnya sudah oke. Kalau dengan itu harus extra cost, dan sebetulnya tidak ada cost jadi ada cost, tidak tambahan, dan ini merupakan satu beban lah, ini yang tidak sehat. Ya sebetulnya ya sewajarnya saja. Kan saat ini kan cuman biasanya masak pagi dirubah jadi masak siang, masak sore ya. Kemudian ada ekstra, ya ekstra misalnya cuma cukup yang seger-seger saja misalnya. Jadi tidak perlu harus betul-betul over ya, di luar kemampuan yang ada pada kita, supaya kondisi nanti setelah Lebaran juga terus kemudian tidak terpuruk gitu ya, tapi masih tetap lancar ya, tetap nyaman ya. Ini yang kita harapkan demikian. Iya, mudah-mudahan memang hikmah Ramadan dan Idul Fitri tak sekedar hura-hura sesaat ya Pak Adi ya. Itu euforia, keimanan yang ya, betul-betul ditingkatkan. Tentunya harus ada peningkatan takwa yang jelas, itu kan dari hikmahnya puasa. Baik ini Pak Adi. Tentunya untuk para pendengar kita berikan kesempatan ya Pak Adi untuk bisa silakan, bertanya ya. nanti. Silakan 661749 atau 08139389000. Penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo Bapak siapa di mana? Gangsar di sama sini Mbak. Pak Gangsar, monggo silakan Pak Gangsar. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Memang Ramadan itu membutuhkan persiapan yang mungkin luar biasa, bukan tidak di Ramadan sebenarnya seperti itu. Cuman ini temanya lain Pak Adi, sehubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan ekonomi Asia 2015. Itu kan bagi masyarakat kecil kan persiapannya apa harus menjaga kualitas atau harus bagaimana, itu kan sekarang gencar Pak Adi. Sementara di tempat kita mungkin belum ada, apa saya yang tidak tahu arah-arahan ke situ. Waktu itu kan pasar bebas untuk Asia, udah digembor-gemborkan udah sekian tahun, beberapa tahun yang lalu. Jadi kita home industri itu terancam, justru ada peluang untuk itu. Mungkin itu aja Pak. Jadi mudah-mudahan agar kami yang masalah kecil, usaha kecil, mikro itu kan tidak bingung. Antara walaupun kita muslim kan percaya rezeki itu di tangan Allah. Cuman kan kalau tidak sesuai dengan pasar dan kemauan zaman mungkin kan tertinggal Pak Adi. Maka dengan itu kan kita perlu persiapan apa operasi, apa kebersamaan, apa bagaimana agar produk minimal ya bisa nembus keluar. Makanya orang luar kan mau jualan di Indonesia. Itu apa saja, jasa, produk dan sebagainya Pak Adi. Atau malam Pak Adi, mudah-mudahan ini jadi pencerahan kami. Mudah-mudahan itu bisa apa persiapan apa ya, tetap begini aja seperti itu. Atau Pak Adi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan AFTA atau pasar global, ya sebetulnya itu sudah sekian tahun yang lalu. Sudah disounding 3 tahun yang lalu tadi. Sebagai pelaku-pelaku pasar yang pragmatis, maksud saya pragmatis itu tidak terlalu banyak teori, kemudian penguasaan medan yang memadai dalam hal ini antara produk, pasar, dan juga harga. Maka yang lebih dekat saat ini adalah bagaimana kondisi politik nanti setelah pemilu ya, setelah pemilihan presiden ini mesti berdampak ke perekonomian jelas ya. Meskipun ada pergeseran tertentu, siapapun yang menang mesti ada ya, seperti sekarang pun kita lihat fluktuasi dolar naik turun dengan kecepatan yang cukup signifikan ya, itu per jam menembus 12.000 ya. Ini bagi pelaku ekonomi, kita lihat pelaku ekonomi yang mana. Bagi eksportir saat ini kecepatan dari kenaikan harga impor karena dolar yang naik dengan kecepatan harga kita karena dihargai dolar ini cukup signifikan enggak? Ya kalau konten dari produk kita itu lokal kontennya cukup gede, maka tentunya sangat menguntungkan ya. Tapi kalau
lokal konten kita kecil, di mana kita juga menggunakan terlalu banyak bahan import, maka tidak terlalu signifikan adanya kenaikan dolar yang menguat terhadap rupiah, karena pada saat itu kita juga harus membeli produk untuk gradient, untuk campuran produk kita yang berasal dari luar, dari import. Maka yang sekarang ini sangat diuntungkan sebetulnya adalah yang lokal kontennya memang lokal tinggi, ya. Misalnya harusnya furniture saat ini juga mulai nyerap bendera lagi, rotan harus mulai merangkak naik lagi, handicraft, yang perlu dilihat tentunya adalah pesaing, di mana China sekarang mulai membuat rotan plastik yang relatif lebih reliable, dalam arti murah, kemudian untuk outdoor juga dengan tahan yang cukup tinggi, dan ini membuat orang-orang yang tidak terlalu nature minded juga kenapa sih mesti harus rotan asli gitu, ya, pakai ada rotan tiruan. Nah ini yang perlu kita cermati adalah masuknya inovasi produk, ya, yang mengganti, kan bahan kita kayu nanti juga akan habis. Sekarang sudah ada lisplang dari fiber, dari plastik yang dipakai pakai kerat kayu lah. Ini semua suatu tantangan, ya. Apakah Anda akan tetap bertahan di sesuatu yang orisinil ataukah sesuatu yang inovatif, ya. Tentunya agak tergantung, misalnya mereka yang di lahan-lahan yang memang dituntut seperti misalnya batik yang saat ini handmade, ada value lebih kalau dia handmade, maka itu yang harus digenjot gitu, ya. Jangan sampai ada campuran dari printing, jangan sampai, supaya kita betul-betul yakin bahwa itu adalah handmade, karena yang kita tulis tangan didikkan ke buyer adalah bahwa ini produk handmade, ini buatan tangan bener, ya, bukan mesin, ya Pak, di pabrik. Ngaten Pak Gangsar. Jadi sangat luas lah kalau kita mau bicara tentang bagaimana pasar Asia, tapi kita lebih dekat aja saat ini, yang tentunya satu meningkatkan daya kompetisi kita, ya. Ini sebetulnya kita nggak perlu harus bicara tentang pasar internasional, tapi pasar lokal pun yang namanya gorengan pun saat ini juga harus mulai sangat marak, ya. Karena tapi sangat padat udah mahal ini, ya. Pak. Gorengan itu sangat padat sekarang. Itu juga sangat padat, hampir setiap pojokan. Kalau Anda lihat di Patung Solo baru ke selatan itu namanya berderet-deret, hampir cuman jarak 10 meter. Sudah ada. Ya, lah, ini kalau dan tidak hanya keluar malam, ya Pak Adi. Kalau tidak betul, ya. Kalau betul-betul tidak inovatif misalnya, ya, sehingga dia punya karakteristik yang unik dengan pasar yang mungkin pasarnya kecil, tetapi karena miliknya sendiri menjadi besar bagi dia gitu, ya. Ini, ya, terus kemudian antara lain kayak kompetitif itu bisa dengan menjaga keunikan produk, kemudian inovasi produk, menjadi trendsetter terus-menerus, ya. Kemudian dari sisi harga, tentunya karena kalau bicara tentang global, kita bicara tentang pasarnya produk-produk China yang relatif sangat low price, ya, yang sangat ditakuti dimanapun, belum produk-produk Korea. Nah ini kita bicara lokal saja, ya, kita bicara juga lokal saja, di mana kalau produk kita memang sangat sensitif terhadap harga, maka terpaut sedikit saja itu sudah membuat orang berpindah karena barangnya mudah ditemukan. Ada satu swalayan yang memang dia tidak begitu care dengan kenyamanan, ruangnya tidak ber-AC, ya, kemudian penataan barang juga tidak terlalu ini, tetapi dia bisa punya positioning yang kuat di mata konsumen, ya. Dia bisa mengalahkan swalayan-swalayan yang keluar masuk dari luar negeri, ya, itu sebagai swalayan lokal. Hanya karena dia bertahan pada orang sangat aware terhadap harga. Sabun di tempat saya berbeda, cuman Rp10 saja orang sudah akan berpindah ke saya. Sampo berubah, saya lebih murah saja akan berpindah ke saya. Nah ini, ya, meskipun harus gebrobios, tapi ada konsumen yang memang aware-nya terhadap harga, nggak butuh nyaman, karena dia cuma butuh belanja, ya, melebu swalayan nggak perlu nyaman, tapi harganya murah. Ya, itu juga satu spesifik. Segmennya ada sendiri-sendiri, ya, spesifik tertentu, gitu. Kan saya mungkin yang bisa saya aturkan. Ya, kemudian juga tempat mesti, ya, jadi dari lima komponen dari pasar itu betul-betul harus kita riset terus, ya. Harga, kemudian produk, tempat, promosi,
kemudian politis. Saat ini menjelang pemilu maka yang berdampak juga baju ya Pak kuda-kuda ini kemudian yang putih, buat bendera-bendera Brasil, bendera negara-negara piala dunia saat ini sudah mulai keep stock supaya menjelang tanggal berapa itu saya bukan pencinta sepak bola jadi nggak hafal tanggalnya. Kapan toh Pak, saya juga nggak tahu. Itu ini semua adalah pasar ya. Dan pasar itu bisa jumping sesaat habis itu hilang, jadi fenomenal sekali seperti dulu Jemani, fenomenal sekali ya. Begitu juga nanti bendera, begitu juga dengan hal-hal yang lain lah. Ini yang perlu. Jadi tidak bisa long distance ya Pak Adi ya? Kesempatan ya, kita melihat kesempatan-kesempatan itu dengan jeli. Insya Allah ini itu memang produk-produk yang lebih abadi ini apa Pak Adi? Untuk menghadapi pasar bebas itu? Pangan? Yang lebih abadi itu 9 bahan pokok. Oh 9 bahan pokok. Gandum, minyak curah, terigu, sembako ya. Itu abadi. Itu abadi, itu abadi. Anda menguasai pasar untuk sembako, maka Anda akan long term business, Anda menjadi penguasa terus. Misalnya Anda di salah satu pasar, misalnya di Sragen, Anda penguasa pasar sembako di situ ya, maka Anda akan bertahan lama di situ. Banyak pedagang pembeli yang loyal untuk 9 bahan pokok. Aku nek ra tuku beras nang nggone Pak misalnya si Wulan, saya enggak, meskipun terpaut sedikit saya masih ke sana. Gandum ke sana, minyak curah ke sana dan sebagainya lah. Belum pakai kulaan ya, dipakai untuk kulaan lah. Ini 9 bahan pokok itu relatif. Kalau Anda menjadi penguasa pasar di situ, itu biasanya untuk long term, bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ya. Next generation. Dan ini memang saya lihat potensi pasarnya sangat pesat. Saya kaget itu bekas tempat cuci mobil, tahu-tahu jadi toko sembako. Sebelahnya juga berdiri lagi toko sembako Pak Adi. Dan semua punya konsumen. Berarti ini memang peluang usahanya bagus ya. Karena 9 bahan kebutuhan pokok berarti kan memang setiap orang butuh. Baik. Ternyata nggak cuma gorengan ya Pak Adi, sembako juga. Ini ibu-ibu bisa dicatat yang dikatakan Pak Adi, ini hari ini kita catat bahwa ternyata usaha yang punya peluang tadi apa aja, sembako, makanan ya Pak Adi ya. Nah, long term nanti. Baik, ini untuk para pendengar, barangkali ada yang tanya di line phone, saya berikan kesempatan, 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, belum ada. Baik, saya akan terima Mbak Rizka yang ada di Klaten. Pak Adi, bapak saya mempunyai penyakit susah tidur. Apakah ada obatnya? Kalau dikasih tahu jangan mikir apa-apa, malah bilang begini Pak, orang masih hidup itu pasti mikir. Anak-anaknya jadi susah dan bingung. Terima kasih atas nasihatnya. Iya. Insomnia, susah tidur. Sebetulnya susah tidur jelas ada obatnya, ya obat tidur ya. Susah tidur obatnya obat tidur. Hanya ada satu ketakutan untuk drug pendik, ada satu ketergantungan yang terus-menerus nanti kalau tidak minum obat jadi memang sulit tidur ya. Maka sebetulnya coba dicari hal yang paling sangat subjektif ini. Setiap orang berbeda-beda Mbak Lia ya. Ada yang bisa dengan mendengarkan lagu, kemudian dia terlena, kemudian tidur nyenyak. Harus yang melihat berita televisi sampai televisinya nyala terus dia bisa nyenyak ya. Kemudian harus jalan dulu sama supirnya untuk keliling di mobil baru bisa tidur, kemudian pindah ke kamar bisa nyenyak. Nah, satu dicari karakter gampang tidurnya Bapak di mana gitu ya. Kemudian kedua memang tidak perlu harus dipesan jangan mikir apa-apa karena memang orang hidup itu mikir. Ya nanti malah kita dibodoh-bodohkan Bapak aku iki mulakne turu-turu wae mergo bodoh atau mikir ya. Nek mikir sesuk nang akhirat piye ora iso turu gitu ya. Nah, kalau tidak dipersiapkan dari dini. Nah ini ya ada yang dengan qiraah dulu, ada yang dengan nah itu. Yang kemudian yang ketiga tidak perlu harus dipikirkan nggak bisa tidur. Kalau memang tidak bisa tidur, ya nyamannya tidur gimana? Misalnya habis subuh, setelah sholat subuh baru bisa bubuk, nyenyak, ya dan kualitas tidurnya bagus, ya enggak apa-apa bubuk habis tidur. Subuh hanya aja, habis subuh sampai Bapak kan sudah pensiun, biar aja pagi, siang, sore ya. Jadi mungkin harus muncul kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan orang lain yang tidurnya malam, meskipun Allah menciptakan malam untuk istirahat, namun mungkin tak sedikit bagi, orang yang harus beraktivitas ketika tidur. Itu diberikan satu keistimewaan untuk aku malam. berikan kamu waktu istirahatmu siang hari ya. Sementara malammu masih bisa untuk tadarus, untuk zikir, untuk ya sampai terkantuk-kantuk tetap nggak bisa tidur, ya nggak usah dipikir gitu ya. Dan lingkungan putra-putri ya nggak usah
terlalu harus berpikir selama tidak mengganggu kesehatan Bapak. Selama ora tidur nih ngisi neng dalam ora kok terus tindak-tindak ya paru-paru basah nanti atau malah renang begitu. Tapi kalau selama cuma lenggahan neng dalam kemudian lari malah dadekke satpam ya. Betul. Itu bermanfaat dan produktif. Tapi pada saat beliau intens tidur siang ya jangan diganggu. Wah, ngurusin. Karena sarene Bapak itu dirubah siang kayak jet lag itu lah. Kalau kita berubah pesawat dari ke Eropa. Sini ke Eropa atau ke Amerika, maka kita harus merubah habit kita dulu di sana siang, di sini malam. Maka di sana kita harusnya kerja malah mulai ngantuk, ketemu buyer malah ngantuk ya toh. Nah, ini harus dirubah dulu salah. Ini barangkali memang pendengar juga harus mengetahui bahwa Pak Adi ini juga tipe-tipe yang barangkali malam bukan untuk tidur tapi malah kerja ya, karena ketemu dengan para buyer di luar tadi juga. Dengan komunikasi dengan pembelinya juga pada saat malam. Jadi menurut kita saya yang atur saja ya Pak bukan Adi, sesuatu yang sangat krusial, bukan sesuatu yang sangat menyedihkan, nggak bisa tidur gitu ya. Sementara Bapak sendiri kan tidak merasa terganggu, tidak bisa tidur. Kenapa panjenengan terganggu? Pas gitu malam mungkin Bapak malah bisa nganyam, nulis. Ya, apalah biar Bapak punya aktivitas. Tapi pada saat beliau habis subuh baru bisa tidur ya biar aja dia. Beliau tidurnya pagi subuh. Sepertinya juga ada pabrik yang menggunakan shift malam untuk bekerja ya Pak Adi ya? Iya, 24 jam misalnya pabrik tekstil, 24 jam, ya? Dia harus 3 shift, ya dia harus jalan. Maka di situ karyawannya pada saat pulang menjelang subuh, pulang ya dia tidur habis di rumah, kemudian sore, kemudian masuk lagi. Berarti nggak apa-apa ya, habit itu tergantung perubahan kita habit ya? Saya kira tubuh kita cukup mampu menyesuaikan. Hanya biasanya karena pada saat sampai di rumah banyak teman-temannya yang masih aktif, dia ngantuk harus memaksa diri untuk aktif, akibatnya kurang istirahat. Ini tadi, jadi biarkan Bapak punya spesialisasi itu, tapi jangan dipacu. Kalau memang pas biasanya pagi sore ya jangan diajak tindak pagi gitu ya. Kalau tindak nunggu setelah Bapak habis sore gitu ya, punya ikatan khusus dengan Bapak itu dengan waktu-waktu khusus. Iya, baik. Ini ada pertanyaan Pak Adi. Sebenarnya saya pengen jualan gorengan, tetapi saya sendiri tidak suka gorengan, sebab saya memikirkan kesehatan orang lain. Nah, gimana? Ya enggak apa-apa. Peduli dengan kesehatan. Enggak usah jual gorengan lah. Jual gedok ya. Tiwul, hidangan sehat. Ya. Tidak itu semua harus digoreng ya Pak Adi. Beliau yang tahu gizi, tahu kurang tahu apakah tiwul ini cukup sehat, tetapi saya mesti harus ke pasar gede untuk mencari tiwul, atau kalau tidak ke Wonosari Gunung Kidul ya. Di sana ada satu warung yang khusus tiwul, kemudian Gatot, kemudian dan itu sangat terkenal sekali tiwul itu ya. Nah, gitu. Kalau panjenengan tidak mau gorengan, masih banyak peluang lain ya toh. Itu hanya memang kadang-kadang subjektivitas itu nggak bisa keluar dari skema bisnisnya. Misalnya begini, saya sukanya warna merah, tidak suka warna ungu dalam bidang fashion. Maka pada saat saya kulaan kadang-kadang menghindari warna itu padahal konsumen suka itu. Nah, ini penjenengan juga harus tenggang rasa bahwa tes Anda kadang-kadang tidak sama dengan tesnya konsumen. Kita mewakili konsumen saja ya Pak Adi ketika dagang ya. Kalau satu seri ya jangan dihindari warna ungunya karena itu nggak ada pasti ada yang nanyain nanti. Gitu ya. Ini adalah satu konsep saja supaya mindset kita tidak terlalu egois ya. Tapi kalau prinsip dalam hal ini misalnya penjenengan memang kesehatan, saya belum pernah mendengar orang yang suka gorengan. Saya sendiri hobi gorengan, ya, mati muda itu ya. Saya sudah cukup tua. Jadi mungkin dari sisi kesehatan beliau lebih ngerti relevansi antara korelasi dengan, ya hubungannya dengan kesehatan. Apakah dengan sesuai di rokok kemudian mati lah. Ini mungkin lebih bahaya rokok dibanding gorengan. Ya kalau gorengan tuh ada yang harus maamnya harus dibungkus tisu dulu, minyaknya diserap ya. Ya it's okay ya, it's okay. Tapi apa sampai separanoid itu gitu ya? Karena tidak setiap hari dahar gorengan gitu ya. Kecuali kalau pagi siang sore Anda memang jual gorengan itu kelihatannya laku, tapi yang jual kan tidak, belinya bukan itu saja bergilir. Selang-seling. Ya seminggu sekali boleh lah. Jadi ini Mbak, tadi monggo saja mau jualan yang
godok-godokan bili, kemudian ada bentul, ada ya itu juga sangat sehat ya sebagai pengganti nasi. Boleh saja, hanya apakah kira-kira marketnya cukup trendy atau enggak ya. Mungkin generasi muda nggak kenal lagi, ya. mungkin diungkap lagi, mungkin Bisa, juga insya bagi Allah. yang pengen nostalgia harus datang ke warung Anda, satu yang khusus kacang godok, pisang godok, ada Kentang ireng. ada bili, ada Uwi, bentuk, ente, uwi, ganyong. atau ngiler-ngiler itu apa ya kan, karot dan sebagainya. Ganyong. Tapi Anda punya pasar yang punya Anda sendiri lah. Ini yang Nah, saya melihat pasar spesifik ya. di daerah Gading, orang tua yang punya dagangan cuman itu, dan itu juga bisa untuk hidup gitu ya. Subhanallah. Tentunya hidup Ada dalam tanda pasar-pasar. petik sesuai dengan, karena dia Ya, juga cuma ukuran dagang dia. malam hari saja, Oh, kemudian cuman pakai lampunya juga dipakai teplo Ya, ya, kemudian. sendir. Dan itu tetap ada pangsa menarik. pasarnya ternyata. Ada penggemar pasarnya, Tetap ada. ya ada penggemar pasarnya. Dan ini juga sangat, maksud saya jalan gitu ya, Oh, iya. tidak kok. Buktinya dia long term ya. Nah, bisa untuk long term karena dia punya Jangka. keunikan sendiri di mana orang lain nggak punya gitu ya. Sekelasnya Pak Adi aja tahu loh, menjual ganyong itu di pasar Gading hanya Ya, satu. Jadi itu betul, spesifik ya Pak ya, Adi ya. sangat spesifik, Oke, jangan ya. takut. Ya. Betul. Baik Pak Adi, saya Andi di Solo mohon solusi. Saat ini saya sakit sudah lama, tidak kunjung sembuh, jadi belum bisa mencari nafkah. Sementara untuk hidup sehari-hari istri saya yang kerja. Pak, lama-lama istri saya cukup bosan juga dengan kondisi seperti ini. Dia sering uring-uringan. Saya seperti sudah putus asa. Apa yang harus saya lakukan, Pak Adi? Iya, satu kata, sabar. Mas Andi sabar. Mas Andi sabar. Jadi pada saat kita mendapatkan cobaan, mendapatkan peringatan dari Allah, jelas sekali ayatnya, ya, tidak ada kata lain kecuali sabar. Tentunya setelah kita berusaha secara optimal, itu yang jangan sampai lupa. Kadang-kadang ada solusi yang kita contoh. Ada saudara saya yang jelas tergencet tulang belakangnya dan dia kakinya mengecil. Dia sangat menghindari operasi karena ada satu pengertian pada dia bahwa operasi mesti gagal gitu ya. Jadi dia harus ke alternatif. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang menghambat solusi untuk penyembuhan. Nah, mudah-mudahan di diri Mas Andi nggak seperti itu. Kalau memang pakarnya mensuggest untuk satu operasi, ya harus operasi ya. Kemudian sekarang ini juga sudah ada pemerintah membuat satu asuransi yang sangat murah, terjangkau dan BPJS, ya. bisa mengcover ya. Ini merupakan satu usaha untuk ke sana supaya operasinya bisa free. Bagaimana misalnya harus operasi pengobatan cuci darah harus gratis gimana lah, ini juga satu usaha. Kemudian bagi istri ya memang ini satu cobaan juga untuk bersabar. Pada saat Anda produktif cinta, sekarang pada saat Anda tidak produktif tidak ada uang ditendang. Tak ada sayang ya. Ya boleh saja, itu terserah wanita. Insya Allah ya. tidak lah, Bu Andi Ya. Hanya wanita-wanita yang mampu bertahan, tetap bekti terhadap suaminya dalam kondisi lodang dan Kondisi sempit apapun, seperti ya. saat ini istri Mas Andi, maka sebetulnya surga akan dibukakan dari seluruh pintu kalau dia bisa. Sabar. Seperti ini yang disemangatkan ke dia. Tentunya surga, ya. Memotivir bahwa ya sekarang ini apa ya betul-betul sudah hopeless atau misalnya sudah lumpuh total ataukah masih bisa menghasilkan moving, bergerak. ya. Misalnya masih bisa moving bergerak, itu kan bisa menghandle sekarang pekerjaan rumah tangga, bisa menghandle kemudian mencoba untuk menggali hobi yang masih bisa dilaksanakan. Ya, saya kadang-kadang terharu dengan mereka-mereka yang masih fight pada saat dia mendapatkan cobaan tidak lengkap dalam posisi organ-organ tubuhnya, ya. Tapi dia masih mampu menghasilkan sesuatu yang itu membuat kita, menginspirasi kita. Kadang-kadang ada acara televisi yang sangat menginspirasi, dan itu bagus sekali ya. Mereka-mereka yang tuna apa saja, tuna rungu, tapi dia masih mampu produktif. Ini merupakan satu contoh bahwa dalam hidup tidak perlu putus asa. Masih banyak jalan ke rumah. Teman kita kan nggak perlu sampai rumah. Insya Allah sudah. Oke Mas Andi, keep spirit ya, semangat terus, semangat. Coba cari, saya yakin mesti ada jalan. Insya Allah Mas Andi. Dan kesabaran merupakan satu-satunya
Ditunggu kabarnya lagi ya Mas Andi. Kita lanjutkan untuk pertanyaan siang hari ini. Tadi ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu Pak Adi. Saya adalah caleg gagal yang dulu. Ya, kita masih ingat. Terima kasih arahan dan nasihatnya. Tetapi mohon maaf Pak, begini. Saat ini saya kambuh lagi untuk punya keinginan jadi pejabat. Nah, sekarang saya mau ikut pilihan lurah, tetapi modal sudah tidak ada. Ada yang mau modalin dari teman, tetapi pakai sawah bengkok lurahnya. Nah, jika saya berhasil menjadi lurah, nanti akan digarap teman yang modali saya tadi. Bagaimana ini ya Pak Adi? Sebaiknya mohon namanya dirahasiakan. Maaf, nggak apa-apa, memang harus dirahasiakan. Monggo Pak Adi. Ya, gini, manusia itu memang seperti ini. Gimana tuh? Ayatnya sangat jelas ya, pada saat dia sedang di laut kena badai sampai berdoa, ya Allah selamatkan saya. Sudah ya, di darat. Kalau selamat saya akan betul-betul beribadah padamu. Begitu sampai di darat, dia lega. Ceritanya seakan-akan ini saya bisa melalui semua itu karena kepandian saya. Lupa sedihnya Allah tadi. Yang menyelamatkan. Begitu juga dengan Mas Talek ini tadi ya, setelah semuanya bisa diatasi secara psikis, sudah mulai nyaman lagi. Kemudian toh kepintaran saya ya dalam hal ini di politis gitu ya. Di dalam hal masalah kekuasaan misalnya, ya sudah. Wong saya ora iso dagang, isoku ya nyalek utawa nyalur gitu, nyalon gubernur. Gitu, ya sudah gitu ya. Ya. Nah, masalah bagus tidaknya itu penjenengan yang tahu gitu ya. Yang penting itu ibarat kita itu mau berdagang itu Anda punya cukup daya jual enggak untuk jadi lurah. Ya, dimodali temen monggo saja, itu saya enggak ngerti transaksinya bagaimana. Ya saya karena enggak pengalaman. Belum pernah jadi lurah. Itu, Bu. Ya transaksinya kan kita enggak ngerti, nanti kalau bengkoknya yang garap dia dan sebagainya itu ya wajar lah, orang enggak mungkin bantu tanpa pamrih. Saat ini pun juga yang calon presiden, yang ini yang bantu juga banyak, pasti berharap juga. Betul. Nah ini yang perlu Anda cermati. Kalau Anda mau masuk ke situ itu kira-kira kalah apa menang ini mestinya punya prediksi punya feeling ya. Apakah Anda itu memang punya daya jual untuk jadi lurah gitu ya. Dari dedek piadeg ya, mek cilik ngeyayat men 1 meter ya, 1 senti ya. Kira-kira gitu dadi lurah. Kelurahan kota ya brengoso sing weto gitu ya. Misalnya ya, karismatik ya, kemudian disayang rakyat, dikenal masyarakat. Ini saya nggak bisa matur banyak ya. Hanya memang kalau dalam perilaku manusia itu bagus sih, jangan kapok gitu ya kalau gagal ya. Pedagang bangkrut harus dagang lagi karena pengalaman saya berdagang baguslah itu ya. Tapi kan kemudian juga belajar dari pengalamannya gagal tadi. Begitu juga panjenengan. Ya caleg nek nyalek rada abot lurah ya bayan. Turun lagi. Sampai RT. Sekarang ini kan sudah biasa. Dulunya dari bupati, sekarang jadi wakil bupati, gitu ya, hal yang wajar. Rotok lengser sidik-sidik. Wong isone ya mung kuwi piye meneh gitu ya. Sah-sah saja. Begitu juga dengan panjenengan sah-sah saja. Hanya positif yang negatifnya yang tahu itu panjenengan. Maka panjenengan mau melakukan itu kira-kira dievaluasi lagi, aku pirang persen sih kansku untuk dapat gitu ya. Nanti kalau memang nanti dimodalin terus orang ijoli ya ora apa-apa wong gagal ya. Wah iki nek terus tanah bengkoke gagal terus aku piye kompensasi total ginjal. Jangan Pak. Jadi jangan sampai terjadi gagal kedua ya. Nah, itu loh yang saya maksud itu. Belajarlah dari pengalaman yang gitu ya. Kalau memang isoku ya ming bangsa kekuasaan terus ya monggo gitu ya. Nggak mau beralih ke yang lain monggo gitu ya. Kan nggak bisa gitu. Saya cuman bisa ya selamat berjuang gitu. Selamat berjuang. Ya baik, ini Pak Adi ada pertanyaan, sebetulnya saya sedih tetapi mungkin banyak ibu yang guyang-guyu juga. Ini begini. Sugeng siang Pak Adi, nuwun sewu. Ini Mas Saron dari Banjarnegara. Profesi saya penjual mainan anak. Pada saat ada orang hajatan, pada pengajian. Tapi Pak Adi, kemarin itu ada ibu-ibu bilang, katanya pengajian kok dodolan, Mas? Gawe nangis bocah wae.
Padahal saya juga dituntut kebutuhan hidup. Iya. Nah, bagaimana menanggapinya, Pak? Aduh, kasihan banget. Iya. Sedih saya, Pak, bacanya. Iya, Gimana ya, ketawa tuh. itu ada aksi, ada reaksi. Ya wajar saja. Misalnya sebetulnya nggak ada larangan untuk jualan ya. Kita lihat sendiri kan di akad pagi ya. Selama itu tidak merubah. Karena memang niatnya memang jualan di tempat-tempat ngaji nggak masalah gitu ya. Di tempat-tempat yang memang ada puling, ada anaknya, ada hajatan, kita kan misalnya sedang ada kol-kolan, misalnya sedang ada keramaian lah Pak Adi ya. Tertentu ya, kita di situ memang kita mau menjual barang kan cari tempat yang ramai, masa di kuburan gitu ya. Ya gitu yang ngendika sama ibu ya ibu nyuwun sewu ya toh, kalau ibu putrane nangis kalau kesini nanti saya kasih yang ini aja kecil ini gitu ya. Kasih Pak beli, kasih ya. Toh tidak setiap anak nangis terus ibu nanti ibunya pengumuman ya toh. Ada yang ibu urung sempat anake nangis wis ditukokke lah kuwi misalnya sing tuku 10 sing komplain nangis ming siji ya sing komplain nangis tadi disediakan bonus. Bonus. Ibu nggak usah gitu, Bu. Ibu kesini aja nggak usah beli, putrane tak kasih. Nah, ya raketang ming rendungan siji. Ya Allah. Ming apa ya toh sehingga ibu tadi, "Wah, bapak iki dodolan apik, Mbak. Nek tos ora dumu kowe njaluk plendungan rono lho. Anakmu tangisen sik ora dikai gratis." Ya kan tidak akan begitu ya toh. Insya Allah tidak ya. Jadi ini modal dikit ya Mas ya, strategi. Ini strategi kita saja supaya pasar tetap jalan, kemudian menanggapi komplain mereka yang merasa terganggu. Putrane nangis ngene-ngene ora ndek duit tenan ya wis kepaksa dieret-eret anake lah. Kalau gitu tuh ya dicedhaki apa to, Dik? Ya wis nyaki Dik ya lah gitu ya. Sehingga si ibunya juga respect. Nggak tidak merasa terganggu, enten nek resot iku ya dikai gitu ya. Yang meng dikai misalnya cuman apa itu sing diplotot terus disebul melentung itu ya. Apa itu? Enggak tahu namanya. Tapi saya lihat banyak mainan dan itu saya yakin masih misalnya banyak peluang ya Mas. Satu itu enggak rugi gitu. Enggak apa-apa lah Mas. Yang bisa tetap semangat, tetap jualan mainan ya. Betul, jangan sedih Mas Saron gitu. Ada Mas Eka di Mojo Songo. Ini punya usaha Pak Adi, saya punya usaha roti, kemudian ada yang nawari kerjasama dengan saya. Saya ingin tanya sistem kerjasama itu bagaimana ya, biar nanti saya nggak menyesal di kemudian hari. Wah bagus nih, monggo Pak Adi. Satu hal Mas siapa? Mas Eko. Mas Eko, jadi kalau Anda masih bisa merasa berdiri cukup kuat di kaki sendiri, ya kenapa harus kerjasama? Ya. Anda memperjuangkan bisnis Anda ini dari nol sampai sekarang membuat orang tertarik untuk kerjasama, mesti ada positif yang dilihat orang lain. Nggak mungkin pada saat Anda rugi kok wong ngejak kerjasama. Mesti orang lain melihat Anda sedang jalan bagus. Orang berusaha untuk kerjasama. Nah, sekarang Anda evaluasi. Kalau Anda masih mampu mengayahi bisnis ini sendiri, nggak usah kerjasama, ya nggak usah kerjasama, terus jalanin. Meskipun dengan modal yang seadanya, tapi Anda sekarang ini sudah membuat investor tertarik untuk masuk ke perusahaan Anda, berarti Anda positif. Berarti Anda semakin yakin bahwa, kenapa mesti harus kerjasama? Saya masih mampu sendiri, gitu ya. Itu pertama. Kemudian kalau harus jadi kerjasama, maka kerjasama itu harus dimulai dari nol, bukan bisnis Anda ini. Mulai lagi. Anda harus buat lagi satu perusahaan roti, kemudian dengan brand yang beda, Anda baru mau. Coba kira-kira orang itu mau enggak? Gitu ya. Jangan hanya terima enaknya ini. Si manis ini sudah manis gitu loh. Kenapa mesti pada saat manis harus dibagi dengan orang lain? Betul. Gitu ya. Ini positioning produk kita berarti ya Pak Adi. Kalau kerjasama, yuk kita sama-sama 50-50. Ini roti manis, sekarang roti setengah manis. Roti legi. Ya lah, roti legit gitu. Sama nanti produknya, tapi ini yang saya share, brand ini milik saya, yang nanti saya wariskan untuk anak turun saya, gitu ya. Yang untuk kerjasama kan yang bisa aja ya. Gitu ya. Nah, gitu. Gitu Mas Eko ya. Ya, kalau sistem kerjasamanya kita bicara lain nanti setelah penjenengan ngerti dulu bahwa jangan mudah-mudah tertarik untuk kerjasama pada saat
investor mulai melirik ke usaha Anda, maka usaha Anda ini yang dipertahankan. Anda akan buat usaha baru yang searah dengan itu, biar dianggap jadi kompetitor nggak masalah. Tapi saya yakin brand Anda akan lebih menang dibanding yang Anda mau ciptakan untuk kerjasama ini. Waduh. Dan dia kalau memang serius mau ya Pak Adi Ya, kalau serius mau ya silakan yuk kita dicoba. kerjasama. Karena kadang-kadang Allah memang yang memberi rezeki ini beda. Milik penjenengan dengan milik kerjasama ini beda. Podo-podo roti ini kenapa kok tetap laku sing milik penjenengan? Ini kebijakan Allah. Kebijakan Allah, hak prerogatif Allah. Prerogatif Allah gitu ya. Gitu, Mas Eko. Baik, kenapa ya Pak Adi? Nih tadi sudah usaha, sudah jual mainan, udah ibu-ibu, udah. Sekarang gini Pak Adi, pelajar ini. Kenapa ya Pak Adi setelah lulus SMK malah bingung mau ngapain, kerja atau lanjut kuliah? Mohon solusi Pak Adi. Mbak Usama di Karanganyar. Oke. SMK ya. Sebetulnya memang SMK sendiri merupakan satu shortcut, merupakan satu jalur pintas untuk membuat anak cepat mandiri, sehingga pada saat SMK lulus itu sebetulnya sudah siap untuk kerja. Ya mau di perbengkelan, mau di perkayuan, mau di apa, karena memang dia punya satu skill yang sudah disiapkan, cukup disiapkan selama 3 tahun untuk ke situ gitu ya. Maka apakah Anda harus sekolah itu harus terus dan tidak, itu kembali ke Anda tadi pada saat Anda masuk ke SMK ini tujuannya apa? Ya, apakah tujuannya pada saat itu karena keterbatasan dana nanti nggak bisa kuliah sehingga memang sudah diarahkan orang tua ke SMK? Bekerja setelah ini kan beda, sudah seperti itu ya. Sekarang tidak perlu harus mikir gampang cara bagaimana cara untuk sekolah, tapi bagaimana cara untuk kerja, menciptakan kerja atau membuat sesuatu untuk produktif dan sebagainya. Harus ke sana. Mindsetnya dirubah. Jadi saya belum tahu yang mendorong Anda memutuskan masuk SMK itu apa. Kalau itu cuma karena lah ketompone neng kono lah gitu. Lah ketompone neng kono dievaluasi lagi. Ya memang kalau memang dana memungkinkan, Anda sendiri masih ragu apakah dengan lulus SMK ini masih mampu membackup Anda untuk bisa mandiri nantinya ya oke lah ya. Masih kuliah lagi. Ini kalau tadi pada saat adik masuk SMK tadi, yang penting itu kenapa masuk ke situ. Kalau memang dipersiapkan ke situ karena memang nggak ada dana untuk sekolah setelah itu, ya jangan mikir kuliah, tapi mikirnya kerja dengan sangu SMK. Skill dari sekolahnya. Gitu ya, Dek ya. Mbak Usama. Ya ini Pak Adi, saya pengen dagang tetapi tidak punya modal, walaupun kecil-kecilan. Pernah mencoba dagang pulsa, bensin, buka cucian motor, tetapi sudah tutup. Mau mulai lagi tidak percaya diri, takut tidak laku, apalagi untuk makanan mateng. Bagaimana ini Pak Adi? Mau nasihat supaya kami tidak menjadi buruh terus, Bu Iroh di Pacitan. Bu Iroh, itu ya sudah. Kalau memang sudah nyoba beberapa kali dan itu membuat Anda takut ya kita nggak bisa maksa gitu. Kalau jenenge wong wedi ya. Kalau saya maksa itu berarti saya membenturkan penjenengan untuk fight, untuk ayolah seperti orang takut ular cedak-cedak ke ulo. Nah, ora perlu harus dicokot ke ulo ya, cedak kita gitu ya. Nah, Anda mungkin bukan pengambilan keputusan yang salah untuk berwira swasta, tapi bidangnya yang dimasukin yang keliru gitu ya. Misalnya jual pulsa ini saingan sekarang pulsa elektronik itu banyak sekali dan relatif tinggal call aja masuk gitu. Sementara Anda harus punya gerai misalnya, satu showcase apa Mbak? Meja di meja display dan sebagainya lah. Ini mungkin kalau jual pulsa ya mungkin jual pulsa elektrik pada saat itu yang lebih fleksibel, mudah. Modalnya kecil, terus punya community misalnya sudah punya network, misalnya teman-temannya butuh pulsa yang ngakui, memang hasilnya nggak seberapa. Itu terus jual bensin misalnya. Tutup cucian motor. Iya, cucian motor. Itu searea mana bang sekarang ini? Habis di tempat penjenengan itu monton gedibal gedi ora masalah, Anda gawe cucian motor gitu ya. Sapa sing nglirik wong. Mereka sudah terbiasa dengan pelek coklat, sepeda motor buluken itu sudah biasa, bukan sesuatu yang tabu dan risih. Anda
mau mencoba untuk mendidik orang jadi bersih dengan modal membuat cuci sepeda motor, belum tentu orang masuk ke situ. Ngapain duit 5.000 gitu kali ya. Ngene pokoknya melaku lah gitu ya. Jadi ini dan mungkin bidang-bidang yang dimasukin kurang pas sehingga penjenengan survei dulu gagal, mungkin ya Pak Adi ya. Nah sekarang ini tentunya kalau mau mencoba ya yang kira-kira itu pas dengan situasi yang di sana. Seperti saya bilang, butuh atau wong-wong dengan yang mau kita lakukan usaha ini. Kemudian kedua, suka nggak kita melakukannya? Ya, kan saya selalu kebutuhan, kesukaan, terus kita sendiri menikmati sehingga kadang-kadang kita bau ora dihitung itu. Ora digaji, ora hitung ini wis rumangsa bagi sithik wis seneng gitu karena melakukan hal yang memang kita menikmatinya. Gitu ya. Ngaten. Terus ya yang sederhana seperti itu kalau saya matur kemarin karena saya sudah melakukan penelitian modal 200.000 itu bisa untuk jual gorengan karena saya sudah wawancara orangnya masih hidup saya antarkan boleh laris ya toh itu sampai saya tempenya 5 varian pojokan kalau pojokan itu dekat gado-gado lah itu semuanya mereka para wira swastawan sukses. Hanya dengan 200.000. Ada gado-gado, ada pecel mediun, kemudian sekarang masuk gorengan itu dan masih muda ya. Jadi dia tidak malu. Buka siang ya jam 9. Orangnya ya bersih, orangnya bukan kok terus yang wis kepepet gitu. Memang dia seneng gitu ya. Dia seneng menggoreng dan seneng. Itu enak ya. Nah, terus cobalah Ibu, belum tentu kalau tadi Mas caleg tadi aja ora kapok ya terus sekarang mau jadi lurah pajak penjenengan mau kapok baru bensin pulsa sama cuci motor. Mobil kleru lah kleru mungkin jangan di bidang itu loh sing rada cari lagi yang lain. Oke, uang gitu ya. Oke. Ya ini Pak Adi saya bingung nih mengatur uang bisnis dan pribadi. Awalnya dipinjam tetangga dan teman. Saya ini nggak tegaan loh Pak Adi. Nah malah sekarang uang tabungan pun ikut dipinjam. Jadi saya bingung kalau kasih pinjam saya repot. Nah kalau tidak dikasih saya nggak tega. Mohon nasihat. Oh ada Mbak Titi. Betul, saya juga nggak tegaan. Saya itu sangat lembut. Penuh perasaan. Dengan meminjamkan dirugikan itu sudah sering. Gitu ya. Nah saya belajar dari itu. Itu sekarang ini untuk mengurangi perasaan bersalah dan beban maka saya tidak pernah minjaman tapi ngasih. Begitu saja ya. Tetapi tidak sepenuh yang dia butuhkan. Contohnya, saya butuh 1 juta Mas untuk ini. Nyawis tak kai 100 aku iso ikhlasku 100 kita kai. Itu sudah rada meringankan dan kita mengurangi resiko kecewa karena hutang tidak kembali. Ya, itu pertama. Kemudian kedua, bingungnya kenapa? Bingungnya sekarang ini adalah berusaha untuk bersikap tegas tapi sangat tidak semena-mena terus tegas tok tanpa harus mengulurkan bantuan. Kalau Anda mampu, ya tadi ngasih saja jangan minjemin tapi tidak sepenuhnya. Meskipun itu cuma sekitar 5%-nya atau 10% dari kebutuhannya. Jadi kalau sudah kan aku ngekai kiwe. Dia juga akan sungkan untuk minjem lagi wong aku sudah dikasih. Gitu ya. Nah, ini salah satu cara gitu. Kemudian kedua, ya memang harus berlatih Ibu untuk bersikap tegas, kemudian apalagi kalau sudah harus uang bisnis sama uang pribadi lah, kalau untuk modal harus dipinjam orang, sementara bisnis ini juga tertatih-tatih masih butuh support modal untuk continuing, untuk memutar dagangannya, ya tentunya skala prioritas lah. Ya jangan sampai apa yang kita pakai untuk roda perjuangan, baik untuk hidup kita, untuk fisabilillah ini harus berhenti hanya karena kita nggak tega. Sementara modalnya dikasihkan ke orang lain dan itu tidak kembali. Nah, ini harus dipisah tegas. Ini skala prioritas gitu. Prioritasku kalau ini sudah nggak iso diutek-utek. Aku ono sakmene, aku iso sakmene iki ikhlas saya sekian ngasih kamu, ya sudah ikhlas. Saya nggak akan tersiksa untuk mengharapkan kamu mengembalikan. Sementara kamu juga nggak bisa menuntut saya, wong saya sudah ngasih kamu gitu ya. Nah, terus ini win-win solusi untuk perasaan kita sendiri. Jadi tidak merasa terus tertekan karena itu besar banget gitu ya. Ini hal-hal seperti itu yang bisa saya lakukan. Iya ini Pak Adi. Pertanyaan terakhir barangkali ini Pak Adi, kira-kira untuk mengembangkan usaha tetapi kita terkendala mobile karena keterbatasan tenaga, apa yang harus dilakukan? Maksudnya
Ya mungkin keterbatasan fisik mungkin. Mobile ya, nggak bisa bergerak ke sana kemari. Banyak usaha yang tidak butuh mobilitas tinggi seperti tadi saya bilang ya, yang namanya saya selalu mencontohkan gorengan itu saya anggap satu simple dan profitnya gede gitu. Iya udah jelas. Ya, buktinya saya sendiri dulu tertarik untuk usaha itu punya gerobak gorengan banyak sekali, terus saya bagi-bagi gitu, gitu. mereka jalankan gitu. Iya. Itu juragan gorengan. Juragan gorengan itu nyeneng kayak gitu ya. Di franchise lah gorengan Pak yang Didi enak tenan. Yang enak. Saya punya loh Pak, yang enak nanti saya kasih tahu. Maksud saya itu mobilitasnya cuma dorong sampai ke tempat tertentu, kemudian punya cukup bisa disawang tempat itu, maksudnya yang strategis. Ada jangan tersembunyi orang kita uang, tapi kita di pinggir jalan gitu, terus dikasih apalah ubur rampe sing ketok gorengan apa gitu ya, biar orang naik sepeda motor yang lirik sithik gitu ya, terus pengen nyoba. Lah antara keinginan tadi dirubah jadi kebutuhan. Ya, keinginan untuk beli tadi kemudian lama-lama jadi kebutuhan, nek ora tuku gembus ning kono kok ora lengkap ya pagiku gitu lah misalnya itu. Masih banyak aktivitas yang tidak butuh mobilitas. Ya. Terus kalau ada kendala mobilitas, coba cari usaha-usaha yang memang tidak butuh mobilitas tinggi, dan itu banyak. Gitu ya. Dan itu banyak. Jangan musuh pertama pemula adalah memaklumi diri sendiri. Alah wong aku ra iso obah. Alah wong aku ra ndek modal. Alah wong ini akan membuat kita tidak ada action sama sekali. Ya. Kalau ada sudah begitu, saya bicara bisnis itu tidak ada jaminan untuk sukses. Tapi pada saat Anda tidak mencoba, dijamin gagal. Sederhana sekali. Itu ya. Harus berani mencoba dulu. Harus berani mencoba. Ini kayaknya ibu banyak yang termotivasi jual gorengan nih ibu-ibu. Nanti siapa tahu kita punya paguyuban gorengan MTA. Loh ini kita punya ruang rapat, ya, punya pertemuan, kemudian punya tanda khusus semuanya. Kita bisa mendominir Surakarta gitu ya. Kalau dikembangkan di setiap cabang dan sehat, perwakilan. Renyah, enak, pasti dan istiqomah itu orang kok buka sekarang seseorang. Prai seminggu buka sedino aja ini nanti ada salahnya. Kiat-kiat berbisnis itu sebetulnya bisa digali, bisa dibentuk, dan butuh penyemangat. Setiap orang itu punya talenta untuk berbisnis karena dia makhluk sosial. Makhluk sosial berarti dia berinteraksi dengan orang lain. Setiap kali orang berinteraksi dengan orang lain, di situ ada kesempatan untuk berjualan. Ya. Setiap kali kita bertemu seseorang itu, ingat, ini kesempatan untuk bisa berjualan. Ya. Berarti sebetulnya setiap orang itu punya bakat untuk berjualan. Apapun yang mau dijual ya. Iya, jangan jual harga diri, jangan. Nanti kita tanya-tanya lebih banyak lagi nih para pemirsa dan pendengar ke Pak Adi untuk menggali ilmu mengenai entrepreneurship ya Pak Adi, berwirausaha. Semoga ilmu hari ini akan bermanfaat Bapak Adi. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, MTA FM dimanapun Anda berada, demikian tadi Ruang Psikologi untuk kesempatan Rabu 13 Sya'ban 1435 Hijriah atau 11 Juni 2014. Aulia Idris beserta segenap kru yang bertugas mohon diri dari program Ruang Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.